Pernah nggak sih kamu merasakan self care atau emosi sama diri kamu sendiri? Atau mungkin kamu belum tahu apa itu self care? Self care itu adalah emosi atau emosional yang tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Nah, kalau kita lagi ngerasa sedih, artinya kita perlu memeluk serta memberi ruang dan waktu ke diri sendiri untuk merasakan sedih. Itu yang namanya self care. Kadang di saat kita lagi sedih sama diri kita sendiri, kita itu suka ngerasa kesepian atau ngerasa kita itu hidup sendirian. Berarti itu tandanya kita butuh orang yang bisa bikin kita itu ngerasa nyaman dan bisa bikin hati kita itu merasa tenang. Jika kamu sedang merasa malu atau dipermalukan, artinya kamu perlu memberikan rasa welas kasih atau cinta kasih ke diri kamu sendiri. Jika sedang merasa kesal sampai dendam yang begitu kesumat, artinya kamu perlu belajar memaafkan orang lain, bahkan mulai dari memaafkan diri kamu sendiri. Kalau saat ini belum bisa memaafkan, gak apa-apa. Maafkan aja. Karena memaafkan itu bisa bikin diri kita itu sehat loh, bisa bikin emosi kita sehat loh. Gak bisa dipaksain, emang semua butuh proses. Tapi coba deh belajar buat maafin. Kalau mau dirinya selalu sehat, hatinya selalu bersih, hatinya selalu jernih, belajar buat memaafkan. Jika kamu sedang merasa hidup kamu tuh kosong, hidup kamu tuh hampa, kok gini-gini aja, gak ada perubahan, itu artinya kamu tuh lagi butuh melakukan sesuatu yang kreatif. Coba deh cari apa sih yang bisa bikin kamu kreatif, apa yang bisa bikin kamu tuh ngeluarin ide-ide brilian gitu loh. Syukur-syukur sih kalau idenya tuh jadi duit ya, jadi dapet manfaatnya, dapet juga uangnya gitu. Coba deh cari ide yang kreatif, entah itu bikin konten, entah itu berbagi ilmu-ilmu yang mungkin orang lain gak punya gitu, tapi kamu punya. Coba deh kamu cari ide, apa sih yang bisa bikin kamu kreatif gitu. Seenggaknya bisa bikin diri kamu gak emosional terus lah. Kalau kita ada kerjaan, kalau kita punya kreativitas. Kadang kita itu punya rasa marah banget yang bener-bener memuncak di saat punya problem, di saat punya masalah sama orang lain. Rasa marah yang sedang dirasakan, rasa ketidakadilan terhadap suatu hal yang sedang muncul. Karena kita pernah berpikir, kok kenapa gue dibeda-bedain terus ya, kenapa dia lebih diutamakan, ini gak adil buat aku, kenapa dia udah naik jabatan tapi aku belum, padahal aku kerja udah bertahun-tahun, ini makin gak adil buat aku. Pernah gak sih kadang ngerasa gitu di dalam hidup sehari-hari, atau mungkin di pekerjaan, di lingkungan, itu kadang kita ngerasa gitu ketidakadilan buat diri kita sendiri, dan itu tuh kadang bikin emosi memuncak. Nah, yang namanya boundaries itu kayak gitu, ketidakadilan. Jadi ya udah, belajar ikhlas, belajar sabar, terimalah apa adanya. Manusia itu nggak semuanya bisa adil. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya, tergantung bagaimana cara kita bisa menerima ketidakadilan tersebut gitu. Kalau kita bisa menerimanya, pasti hati kita lebih tenang, jauh dari emosi. Jika sedang merasa stres, itu artinya kita butuh melakukan satu langkah demi satu langkah. Gak usah buru-buru, one step at a time, and one step first is already enough. Oke? Jadi semua itu butuh proses, semua itu butuh step. Gak bisa instan, gak bisa langsung aku hari ini ngerjain kayak gini, aku hari ini udah ngeluarin ide kreatif banget nih, dan aku berharap nih dari ide aku bisa dapat banyak follower, dari ide aku bisa, konten aku bisa nembus. Itu gak mudah, itu semua butuh proses ya. Jadi gak bisa diburu-buru, kita juga butuh kerja keras supaya kita bisa dapetin hasil yang maksimal. Pernah gak sih kadang di hidup kita itu suka ada muncul rasa-rasa kecemasan, dan secara gak sadar rasa kecemasan itu artinya kita sedang butuh merasa aman secara emosi. Emosi kita itu lagi gak stabil dan kita butuh ketenangan.
cari tempat di mana bisa kita tenang, di mana kita bisa nyaman, supaya emosi kita bisa lebih stabil. Emosi kita adalah tentang menyadari, menerima, dan memberi ruang untuk diri kita merasakan emosi. Karena kalau langsung atau diabaikan, dia akan menghantuimu. Emosi itu akan terus ngikutin kamu. Tapi kalau diberikan waktu sejenak dan disadari, ia perlahan menghilang. Jadi saat kita emosi, cari tempat yang tenang, yang damai. Nanti kalau hatinya udah bener-bener adem, udah bener-bener tenang, baru ketemu banyak orang lagi, baru mulai aktivitas seperti biasa lagi. Kadang hati kita itu kadang ada loh fasenya dimana dia bisa capek, dimana dia bisa lelah, itu ada. Makanya di saat itu semua kita harus tahu, kita harus antisipasi. Kita harus tahu, oh iya, hati aku lagi capek, hati aku lagi lelah, hati aku lagi emosi. Coba mau nenangin dulu. Ada yang nenanginnya dengan cara tidur seharian, ada juga yang nenanginnya dengan cara main game, ada juga nenanginnya dengan cara kulineran, atau mungkin kalau bahasa sekarang tuh healing. Kita itu, setiap orang itu beda, bagaimana cara mengendalikan emosinya itu beda. Jadi kamu harus tahu bagaimana cara mengendalikan emosi kamu. Emosi kita adalah salah satu cara dari apa yang ada di diri kita sendiri. Dan cuman kita sendiri yang bisa menahan emosi itu, membuang emosi itu. Menjadi orang tua untuk kita sendiri dari emosi kita. Menjadi orang tua yang memahami kebutuhan emosi kita. Pada saat kita kecil dulu, belum atau tidak tahu bagaimana cara menyikapi emosi seseorang anak, sehingga kita merasakan efeknya sampai usia dewasa. Emosi adalah bagian dari berdamai dengan masa kecil kita dulu. One step at a time. Depresi dan rasa lelah fisik mental yang terus menerus, itu juga bisa buat emosi. Bahkan kalau yang udah menahun depresinya. Dan kebanyakan orang yang udah depresi berat atau fisik mentalnya sering dibanting, itu pasti kondisinya itu bakal ngerasa lebih sering lelah, lebih sering capek antara fisik sama mental. Bahkan sebaliknya, orang yang mengalami kelelahan yang terlalu sering bisa mengalami depresi sehingga sulit melakukan kreativitas. Kreativitas sederhana sehari-hari aja, yang sederhana, yang gampang, itu juga dia kadang susah loh buat mikir. Karena apa? Karena udah terlalu depresi, udah terlalu capek, udah terlalu emosi sama mentalnya. Depresi itu mengganggu kemampuan untuk merespon cerita yang menyenangkan dari orang terdekat. Jadi dampaknya itu banyak banget. Kalau bisa jauh-jauh deh, belajar sabar deh, jangan emosian deh. Itu ya, belajar terima kenyataan apa adanya, jalanin aja. Pernah gak sih kalian ngerasa setiap bangun pagi rasanya berat banget buat bangun dari tempat tidur, berat banget buat buka mata, berat banget buat ngelakuin aktivitas, padahal yang dilakuin aktivitasnya itu aja, sama aja kayak kemarin-kemarin. Besok juga sama, kerja, beres-beres rumah, beresin tempat tidur, mandi, bangun tidur. Tapi kadang ngerasanya itu males aja gitu, berat buat beraktivitas. Dada rasanya bolong, seperti diinjak-injak. Lalu membayangkan harus mengerjakan aktivitas hari ini tuh dari mana dulu, ngapain dulu. Terasa berat banget. Bahkan untuk sekedar melangkah beberapa meter keluar dari kamar, dari tempat tidur masuk kamar mandi aja kadang rasanya berat, males. Pernah nggak ngalamin gitu? Ayo, pasti pernah. Tuh, salah satu ciri-ciri kalau orang pernah punya emosi, pernah stres. Kesedihan yang sering dan bisa menangis tanpa alasan yang jelas, itu juga kadang stres. Makanya kebanyakan ibu-ibu yang punya anak, ibu-ibu yang lagi hamil, itu lebih rentan dan lebih sering ngalamin stres dan suka nangis tiba-tiba. Itu sama aja kadang moodnya tuh naik turun. Ada moodnya di saat lagi stres, ada moodnya
di saat lagi senang, tapi tiba-tiba di saat lagi stres tuh kebanyakan ibu hamil tuh pasti suka nangis tanpa alasan. Terus rasa frustasi dan rasa marah yang berlebihan. Padahal masalahnya sepele loh. Tapi kadang besar-besarin sampai akhirnya marah, frustasi, kecewa, ngamuk-ngamuk. Padahal masalahnya sepele. Itu juga rasa stres. Merasa hidup gak ada harapan, padahal baru ngalamin masalah kecil. Masalah apa? Kebanyakan masalah utang, kebanyakan masalah hidup, ekonomi. Ada lagi yang masalah sama pacar. Ngerasa masalahnya sepele, tapi diputusin bilangnya, aduh hidup ini udah gak ada harapan, utang di mana-mana, diputusin pacar. Padahal kalau udah begitu, ya udah carilah pacar baru, cari rezeki yang banyak biar bisa lunasin utang. Nggak ada, hidup itu nggak boleh putus asa. Kalau kita bilang hidup itu udah nggak ada harapan, sama aja putus asa. Hidup itu nggak boleh putus asa. Kita harus tetap semangat. Semangat, saya pasti bisa ngelunasin utang saya. Semangat, saya pasti bisa dapetin pacar yang lebih baik lagi dari dia, yang lebih cantik, lebih baik, luar dalam. Pasti bisa. Nah, semangat, nggak boleh putus asa. Ada juga yang kehilangan minat dan rasa senang melakukan hal yang biasanya menyenangkan untuk dirinya sendiri. Stres itu namanya. Merasa bersalah yang berlebihan dan terus menerus, serta merasa tidak berharga yang terus menerus. Setiap manusia diciptakan itu semua berharga. Gak usah ngerasa bersalah kalau emang yang kita lakuin itu baik. Gak usah ngerasa bersalah kalau apa yang kita lakuin itu udah bener. Manusia itu gak ada yang puas sama hidup. Gak ada. Pasti ada rasa bersalah, itu wajar. Tapi ya udahlah, sekelibetan aja gitu. Jangan terus-terusan. Terus gak merasa berharga. Semua manusia hidup di dunia ini tuh ada manfaatnya, ada tujuannya, ada takdirnya masing-masing. Semua manusia hidup itu pasti ada harganya dan bahkan sangat berharga. Pikiran yang selalu mengulang-ulang dan tidak bisa dikontrol mengenai kesalahan dan kegagalan di masa lalu. Setiap orang itu punya kegagalan, setiap orang itu punya kesalahan. Ya udah, jadiin masa lalu aja, nggak usah diinget-inget terus. Ingetnya yang bagus-bagus aja, yang lalu, yang jelek, yang salah, yang gagal. Jadiin pelajaran. Gak usah diterus-terusin diinget-inget, gak usah. Kita inget yang bagus, yang baik, supaya kedepannya kita bisa lebih baik. Di pemikiran ini dan tidak bisa atau tidak tahu cara keluar dari masalah seperti ini. Masalah seperti ini tuh solusinya cuma satu. Ingat yang bagus-bagus. Jangan pernah ingat yang salah-salah, yang udah gagal ya udah. Belajar dari kegagalan, belajar dari kesalahan. Menyalahkan dan kritik diri dengan terus-menerus tidak bisa dikontrol oleh diri sendiri. Tuh, orang yang stres. Kalau kita nggak bisa ngontrol diri sendiri, kalau kita selalu nyalain diri sendiri, gimana kita bisa bangkit? Gimana kita bisa memperbaiki diri kita sendiri? Gimana kita bisa bantu banyak orang? Gimana kita bisa nolong banyak orang kalau diri kita sendiri aja masih disalahin terus-terusan, masih dikomentarin terus-terusan, padahal apa yang dilakuin diri kita sendiri udah baik loh. Ada lagi sulit untuk berkonsentrasi, mengingat dan membuat keputusan. Ada nggak di sini yang sering hilang konsentrasi, sering lupa, dan asal dalam membuat keputusan tanpa memikir beberapa kali? Sangat sensitif terhadap penolakan dan kritik, namun di saat yang sama sangat butuh ya diyakinkan terus-menerus. Orang yang depresi, orang yang stres itu sering kali loh ngerasa sensitif, ngerasa tersinggung. Orang ngomong sedikit langsung dah ngerasa tersinggung, langsung dah ngerasa kesentil gitu. Padahal belum tentu juga loh apa yang orang komentarin tentang kita jelek, belum tentu. Ada kata-kata orang yang mungkin nyeletuk banget di hati, tapi itu baik buat kita.
Jadi ya udahlah, yang baik diambil dari omongan orang, yang jelek dibuang. Hindarin sifat-sifat sensitif, itu nggak bagus. Yang ada malah bikin stres diri sendiri. Gimana sih cara melatih dan membiasakan diri untuk mengucapkan terima kasih ke diri sendiri dan merasa bersyukur untuk diri sendiri, biar nggak terus-terusan stres dan buat ngilangin stres gitu ya? Gampang kok. Sekarang gini, kamu ambil kertas, kamu tulis di kertas kamu, di buku diari kamu, atau kertas apa, kayak kertas kalender atau apa, intinya tuh kertas bisa kamu simpen. Mau kertas nasi uduk, mau kertas kalender, mau kertas apa aja, ambil yang ada. Sekarang kamu tulis gini, terima kasih ya, terima kasih ya, sebut nama kamu. Hari ini udah berusaha untuk bertahan. Terima kasih ya diriku, sebut nama kamu. Karena hari ini udah berusaha untuk bertahan. Terus yang kedua, terima kasih ya untuk diriku, hari ini sudah mau mengerjakan hal yang perlu dikerjakan. Terima kasih ya, hari ini sudah mau mengerjakan hal yang perlu dikerjakan. Yang ketiga, terima kasih ya untuk diriku, hari ini sudah memberikan hal baik ke tubuh dengan minum air putih, berjemur, dan makan sayur. Yang keempat, terima kasih ya diriku, hari ini sudah mau belajar lagi lewat membaca artikel, menonton YouTube, ikut webinar atau seminar, ikut live di Instagram, di Facebook. Terima kasih diriku karena kamu sudah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk diriku di hari ini. Next, terima kasih diriku sudah mencari pertolongan ke orang yang profesional di bidang yang sedang aku alami saat ini. Kesehatan mental ketika kamu merasa tidak seperti kamu yang biasanya. Terima kasih diriku karena kamu masih mau menjaga kesehatan mentalku ketika kamu merasa tidak seperti kamu yang biasanya. Next, terima kasih ya diriku. Terima kasih ya diriku. Hari ini sudah menganggap pikiran, ide, dan perasaan kamu begitu penting. Terima kasih ya sudah menjadi pendengar yang baik dan berempati untuk diriku sendiri. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik dan berempati untuk diriku sendiri. Next, terima kasih ya diriku, hari ini sudah mau belajar untuk berdamai dengan sisi-sisi diri yang begitu gelap dan tidak selalu merasa nyaman. Dan yang terakhir, ucapkan terima kasih untuk diri kamu sendiri dengan cara yang paling cocok, nyaman, dan damai. Di saat kamu mengucapkan kata-kata itu semua, pejamkan matamu, cari tempat yang nyaman dan damai, yang hening. Pasti kamu akan merasa diri kamu lebih tenang, lebih nyaman. Dan biasakan mengucap afirmasi positif ini di setiap harimu agar kamu terhindar dari emosi-emosi dan kekecewaan yang selama ini kamu alami. Rasakan, ingat, resapi, dan sadari kalau kamu itu sangat berharga. Wajar jika di masa saat ini kamu memfokuskan hidup hanya untuk diri kamu sendiri, itu wajar. Karena kamu tahu betapa berharganya kamu untuk dirimu sendiri. Wajar jika di masa saat ini kamu membuat cita-cita dan tujuan hidup untuk pribadimu sendiri, mengejar karir dan mengembangkan dirimu untuk jauh lebih baik untuk masa depanmu nanti. Tahu nggak, kalau kamu udah lebih kenal dengan diri kamu sendiri, kamu udah punya kesempatan untuk mengembangkan diri, cita-cita, karir, masa depan kamu.
Jadi kamu harus bisa ngenalin diri kamu sendiri. Karena apa? Karena masa mengenali diri sendiri itu tidak akan bisa terulang seumur hidup kamu. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kalau kamu nanti nunggu tua, nunggu umur kamu udah puluhan tahun baru kamu bisa nyadarin diri kamu sendiri, karir kamu bakal sia-sia, cita-cita kamu sia-sia. Jadi mulai dari sekarang, kamu kenalin diri kamu sendiri supaya kamu bisa tahu kemampuan kamu itu di mana. Dan kamu bisa kembaliin kreativitas kamu untuk bisa menggapai cita-cita kamu. Tahu nggak? Kalau kamu belum puas mengenal dan memaksimalkan diri kamu sendiri, belum tahu caranya gimana mengenal dan mengelola emosi diri kamu sendiri, belum tahu bagaimana merasa bahagia dan cukup hanya dengan diri kamu sendiri, gunain kesempatan mengenal diri sendiri sebaik mungkin. Waktu nggak akan bisa diulang. Oke, jadi cukup sampai sini dulu motivasi kali ini. Semoga bisa lebih bermanfaat dari motivasi-motivasi sebelumnya. Semoga bisa memberikan pelajaran untuk kita. Terima kasih sudah singgah di channel Inspirasi Kenzo. Semoga harimu menyenangkan. Tuhan selalu melindungi dan memberkatimu. Allah selalu menyayangimu dan menjagamu dimanapun kamu berada. See you next time. Bye-bye.